Stop jadi ibu yang galak. 24 jam menjadi ibu rumah tangga yang tenang dan selalu bahagia. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu semua sehat selalu dan bahagia terus ya. Siapa yang tadi pagi baru aja berubah jadi naga, padahal matahari baru juga nongol, gara-gara si kecil numpahin susu di atas karpet yang baru selesai dicuci? Kalimat pertama ini sengaja banget buat menampar kita semua, termasuk saya yang sering ngerasa gagal menjaga kedamaian rumah tangga, sampai-sampai sebuah artikel psikologi keluarga baru ini menyebutkan fenomena mom rage atau ibu gampang ngamuk lagi meningkat drastis akibat kurangnya ruang istirahat bagi seorang ibu rumah tangga. Padahal ya Bu, kita semua pengen banget jadi sosok ibu yang anggun, tenang, dan selalu bahagia. Kayak di iklan minyak telon, tapi realitanya tekanan seharian penuh sering bikin kita langsung meledak, bahkan cuma karena masalah sepele. Nah, makanya penting banget buat kita bahas cara stop jadi ibu yang galak ini sekarang juga, biar kesehatan mental kita tetap waras dan rumah nggak berubah jadi medan perang setiap harinya. Langkah pertama yang paling krusial buat memulai hari yang tenang adalah dengan mempraktikkan ritual pagi tanpa menyentuh handphone. Sama sekali selama 30 menit pertama setelah terbangun. Coba bayangin Bu, baru melek mata kita, udah disuguhi gosip di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks tentang harga cabai yang makin selangit, atau video anak orang lain yang udah pintar matematika di usia 2 tahun. Ya jelas langsung bikin tekanan darah kita naik sebelum sempat sarapan. Contoh nyatanya, pas anak tiba-tiba numpahin sereal, kita yang udah stres duluan gara-gara media sosial bakal langsung teriak melengking. Beda cerita, kalau kita memulai pagi dengan napas dalam-dalam dan minum air hangat sambil bersyukur masih diberi umur. Urutan kedua yang gak kalah penting adalah mulai menurunkan standar kebersihan rumah yang kadang bikin kita sendiri jadi kayak mandor proyek yang super galak. Kita sering banget stres melihat mainan berserakan, baju menumpuk setinggi langit, atau lantai yang baru dipel langsung penuh jejak kaki berlumpur setelah anak-anak main di halaman depan rumah. Lucunya, banyak dari kita sering sekali marah-marah ke suami dan anak hanya demi rumah yang terlihat estetik, rapi, dan sempurna. Seperti beranda Pinterest, kita sibuk mengejar rumah yang selalu kinclong, sofa yang tidak boleh berantakan, lantai yang harus terus mengilap, sampai mainan anak yang baru keluar 5 menit sudah buru-buru dibereskan lagi. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, anak-anak sebenarnya tidak pernah benar-benar membutuhkan rumah yang terasa terlalu steril, terlalu rapi, atau terlalu sempurna, seperti ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan tanpa kehidupan. Mereka tidak tumbuh besar dengan mengingat apakah lantai selalu mengilap setiap saat, apakah semua bantal tersusun simetris, atau apakah rumah selalu bebas dari sedikit berantakan akibat aktivitas sehari-hari. Yang paling mereka ingat justru adalah suasana hangat yang mereka rasakan di dalam rumah itu. Mereka lebih membutuhkan seorang ibu yang hadir sepenuh hati, dengan wajah yang hangat ketika memandang mereka, suara lembut yang menenangkan setelah hari yang melelahkan, serta senyum lebar yang membuat mereka merasa diterima apa adanya setiap kali pulang ke rumah. Bagi anak-anak, rumah yang nyaman bukanlah rumah yang terlihat sempurna tanpa celah, melainkan rumah yang dipenuhi rasa aman dan kasih sayang. Mereka ingin disambut dengan pelukan, didengarkan ceritanya meski sederhana, ditemani tertawa saat bermain, atau sekadar ditemani ketika ingin bercerita tentang hal-hal kecil yang mereka alami hari itu, tentang teman baru di sekolah, gambar yang mereka buat, makanan yang mereka sukai, atau kejadian lucu yang mungkin bagi orang dewasa terdengar sepele. Hal-hal kecil seperti itulah yang diam-diam membangun kedekatan dan menjadi kenangan besar di hati mereka ketika dewasa nanti. Karena pada akhirnya, anak-anak tidak akan terlalu mengingat seberapa sempurna rumah yang ibunya urus setiap hari. Tetapi mereka akan sangat mengingat bagaimana perasaan mereka
ketika berada di dekat ibunya? Apakah mereka merasa dicintai, didengarkan, diperhatikan, dan diterima dengan hangat? Sebab kehadiran ibu yang tenang, bahagia, dan penuh kasih jauh lebih berharga dibanding rumah yang selalu tampak sempurna, tetapi membuat ibunya kelelahan, mudah marah, dan kehilangan waktu untuk menikmati. Kadang kita lupa. Kenangan masa kecil anak bukan tentang seberapa bersih lantai rumahnya, tetapi tentang apakah ibunya sering memeluk mereka dengan tenang, atau justru lebih sering terdengar mengomel sepanjang hari. Rumah yang hidup memang kadang berantakan. Ada bantal yang pindah tempat, ada mainan berserakan di sudut ruang tamu, ada cucian yang belum sempat dilipat, dan ada dapur yang tidak selalu sempurna setiap waktu. Itu bukan tanda gagal menjadi ibu. Itu tanda bahwa rumah sedang dipenuhi kehidupan, tawa, dan proses tumbuh kembang anak-anak yang aktif dan bahagia. Jadi, cobalah sedikit mengurangi omelan yang sebenarnya hanya lahir dari rasa lelah dan keinginan semuanya terlihat sempurna. Biarkan beberapa sudut rumah tetap sedikit berantakan sampai waktu tidur anak tiba. Tidak apa-apa jika lantai belum langsung dipel. Tidak masalah kalau rumah tidak selalu siap difoto setiap saat. Karena pada akhirnya, kewarasan emosi dan hati kita jauh lebih berharga daripada lantai mengilap yang biasanya hanya bertahan 5 menit sebelum penuh jejak kaki kecil lagi. Anak-anak akan lebih lama mengingat ibunya yang sabar dan hangat dibanding rumah yang selalu tampak sempurna tetapi penuh ketegangan setiap harinya. Langkah ketiga yang menjadi kunci utama kebahagiaan adalah dengan berani mendelegasikan tugas rumah tangga dan jangan pernah merasa bersalah saat meminta bantuan orang lain. Banyak dari kita yang terjebak dalam sindrom ibu sempurna. Merasa semua hal dari masak, nyuci, sampai mandiin anak harus dikerjakan sendiri, sampai otot leher rasanya mau putus semua. Coba deh, sesekali bilang ke suami buat gantian jagain anak sebentar sementara kita mandi air hangat agak lama. Atau jangan ragu buat beli lauk matang di warung sebelah saat badan udah bener-bener capek. Percaya deh Bu, anak-anak gak akan protes kalau hari itu ibunya gak masak balado. Tapi mereka bakal ketakutan setengah mati kalau ibunya berubah jadi monster galak gara-gara kelelahan fisik yang dipendam sendiri. Langkah terakhir untuk menutup rangkaian hari yang tenang adalah dengan meluangkan waktu buat melakukan evaluasi diri secara santai sebelum kita memejamkan mata di malam hari. Saat anak-anak sudah tidur dengan damai, coba duduk sebentar di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Lalu pikirkan hal-hal baik apa saja yang sudah kita lakukan hari ini daripada terus-menerus meratapi momen saat kita sempat lepas kendali dan berteriak tadi sore. Memang sih, kadang kita perlu mengkritik diri sendiri, kenapa tadi egois banget nggak mau dengerin cerita si kecil, tapi jadikan itu sebagai bahan refleksi yang logis buat memperbaiki sikap kita esok hari, bukan malah jadi ajang buat menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Menjadi ibu rumah tangga yang tenang dan selalu bahagia itu adalah sebuah proses panjang yang butuh kesabaran ekstra. Jadi mari kita saling berpelukan virtual, tetap optimis, dan terus semangat karena kita semua adalah ibu yang hebat bagi anak-anak kita. Nah, demikian dulu dan terima kasih sudah sabar dengerin cerita dan curhatku. Sampai ketemu di video-video berikutnya.